Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya, Edukasi Science. Kita telah sampai pada materi terakhir dari sistem gerak pada manusia. Kita akan membahas otot ya. Mari kita mulai. Oke, dari otot sendiri kita akan membahas yang pertama kali adalah ciri-ciri otot. Otot disebut juga alat gerak aktif karena otot dapat berkontraksi. Otot memiliki 3 ciri, yaitu yang pertama kontraktibilitas, yang merupakan kemampuan otot untuk memendek dari ukuran semula. Kemudian ciri yang kedua adalah ekstensibilitas, merupakan kemampuan otot untuk memanjang dari ukuran semula. Dan yang terakhir, elastisitas, yang merupakan kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula. Berdasarkan bentuk dan cara kerjanya, otot dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama otot lurik, yang kedua otot polos, dan yang terakhir adalah otot jantung. Nah, ini adalah gambar masing-masing dari jenis-jenis otot ya sobat. Kita akan bahas yang pertama itu adalah otot lurik, yang paling sisi kanan kalian. Otot lurik merupakan otot yang melekat pada rangka atau biasa disebut juga dengan otot rangka dan bertanggung jawab pada pergerakan. Struktur sel otot rangka memiliki bentuk sel yang memanjang dan memiliki banyak inti. Perhatikan bentuknya. Bentuk dari otot lurik itu panjang dan ini intinya banyak. Pada permukaan otot rangka tampak jelas berkas gelap dan berkas terang yang melintang pada struktur selnya sehingga membentuk lurik. Oke, ini ada berkas gelap dan terangnya. Ini bentuk lintang seperti ini ya, sobat. Jadi, ini terlihat seperti bentuk lurik gitu. Itulah sebabnya otot rangka disebut juga otot lurik. Otot rangka bekerja atas kehendak kita atau secara sadar sehingga otot lurik ini dikenal juga sebagai otot sadar. Next, kita akan membahas otot polos. Otot polos merupakan otot yang banyak dijumpai pada organ dalam tubuh kecuali jantung dan rangka. Struktur sel otot polos berbentuk gelendong dengan kedua ujung meruncing dan memiliki satu inti. Oke, perhatikan ini otot polos, bentuknya gelendong dan di kedua ujungnya ini sobat bentuknya runcing kan? Selain bentuknya runcing, di tengah-tengah itu hanya memiliki satu inti, berbeda dengan otot lurik yang memiliki banyak inti. Otot polos ini bekerja tanpa disadari atau tidak menurut kehendak kita. Jadi kalau otot lurik kita mau megang sesuatu, otak bilang ambil botol, maka otot tersebut sadar untuk mengambil botol, menggerakkan rangka. Sedangkan otot polos dia tidak secara sadar disuruh oleh otak kita. Makanya disebut juga otot tidak sadar. Letak otot polos misalnya pada organ pencernaan, organ reproduksi, organ ekskresi, dan pembuluh darah. Kemudian yang terakhir adalah otot jantung. Yang gambar bagian tengah ini adalah otot jantung ya sobat. Otot jantung merupakan otot yang menyusun organ jantung. Struktur sel otot jantung memiliki bentuk sel yang memanjang dan bercabang. Perhatikan, untuk otot jantung itu bentuknya panjang dan pasti ada cabangnya kalau untuk jantung. Bentuknya hampir mirip dengan lurik, cuma bedanya ini ada cabang-cabangnya ya sobat. Kemudian sel otot jantung membentuk berkas gelap dan berkas terang. Makanya tadi saya sebutkan hampir mirip dengan otot lurik. Otot jantung bekerja tanpa kita sadari atau tidak menurut kehendak kita. Untuk sekilas tampaknya mirip dengan otot lurik, tapi cara bekerjanya sama dengan otot polos, tidak sadar. Jadi
Kalau jantung itu tidak bisa disuruh oleh otak, hei jantung kamu, otot jantung kamu berhenti bergerak. Ya kalau otot jantung bisa disuruh oleh kita, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain kan, pasti kalau otot jantung berhenti bergerak, maka organisme tersebut dinyatakan meninggal. Oke, lanjut. Oke, kita masuk ke materi kelainan dan gangguan pada sistem gerak manusia serta upaya menjaga kesehatannya ya. Kelainan dan gangguan pada tulang. Tulang dapat mengalami beberapa kelainan dan gangguan. Beberapa kelainan dan gangguan tulang antara lain sebagai berikut. Ada artritis eksudatif, artritisika, dislokasi, dan fisura. Artritis eksudatif merupakan gangguan tulang karena terjadinya peradangan getah pada sendi atau cairan sinovial akibat serangan bakteri pada selaput sendi sehingga menimbulkan rasa sakit saat digerakkan. Yang kedua, ada artritisika, merupakan gangguan tulang yang disebabkan oleh berkurangnya cairan sinovial sehingga menimbulkan bunyi ketika tulang digerakkan dan menimbulkan rasa sakit. Nah, perbedaan dari artritis eksudatif dan artritisika, kalau artritis eksudatif itu lebih disebabkan oleh bakteri, sedangkan artritisika itu lebih disebabkan karena berkurangnya cairan sinovial. Oke, masuk ke dislokasi. Dislokasi merupakan bergesernya sendi dari kedudukan semula karena jaringan ligamennya sobek. Selanjutnya ada fisura atau nama lain dari retak tulang. Merupakan kelainan tulang karena terjadinya keretakan pada tulang, akan tetapi tulang tersebut masih dapat disambung kembali. Selanjutnya ada fraktura. Fraktura itu nama lain dari patah tulang, sobat. Next, ada nekrosis. Merupakan penyakit matinya sel tulang karena rusaknya selaput tulang sehingga makanan tidak sampai ke tulang. Selanjutnya ada rakitis. Rakitis merupakan pembengkokan tulang pada tulang kaki sehingga berbentuk X atau O karena kekurangan vitamin D dan zat kalsium pada makanan. Selanjutnya ada artritis rematik. Artritis rematik merupakan penyakit menurun yang menyerang semua umur karena adanya jaringan penghubung yang tumbuh dan mengeras di dalam sendi, sehingga kedua tulang pada sendi menyatu. Hal ini mengakibatkan tulang tidak dapat digerakkan. Selanjutnya ada layu semu. Nah, layu semu ini merupakan penyakit tulang akibat rusaknya cakra epifise karena infeksi sifilis pada anak sejak dalam kandungan. Hal ini menyebabkan tulang menjadi tidak bertenaga atau layu. Next, ada kifosis, skoliosis, lordosis, dan osteoporosis. Apa sih istilah-istilah itu? Oke, simak baik-baik ya. Kifosis. Kifosis merupakan kelainan tulang yang diakibatkan kebiasaan buruk sehingga tulang belakang melengkung ke belakang. Selanjutnya ada skoliosis, merupakan kelainan tulang yang diakibatkan kebiasaan buruk sehingga tulang belakang melengkung ke samping, ke kiri, dan ke kanan. Ada juga lordosis. Lordosis merupakan kelainan tulang yang diakibatkan kebiasaan buruk sehingga tulang belakang melengkung ke depan. Dan yang terakhir ada osteoporosis. Nah, osteoporosis merupakan suatu keadaan yang menyebabkan penghancuran tulang lebih cepat dibandingkan proses pembentukannya. Akibatnya, tulang menjadi kropos. Penyakit ini mudah ditemui pada orang lanjut usia. Nah, oke sobat, ini bentuk tulang belakang orang sehat, ini bentuk tulang belakang kifosis, ini bentuk tulang belakang orang yang lordosis, ini bentuk tulang belakang yang skoliosis. Selanjutnya, ini bentuk kelainan dari artritis. Selanjutnya ini osteoporosis, dan ini kelainan tulang fraktura dan fisura. Yang ini fisura hanya retak saja, sedangkan fraktura itu ada dua, fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Bedanya kalau yang tertutup itu masih
tertutup oleh kulit, yang terbuka itu tulangnya keluar dari kulit. Selanjutnya ini adalah contoh dislokasi, biasanya terjadi pada anak-anak karena orang tua kurang hati-hati dalam memegang tangan anak-anak. Gangguan dan kelainan pada otot. Seperti halnya tulang, otot juga dapat mengalami kelainan, dan gangguan pada otot tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada tetanus. Tetanus merupakan suatu kondisi kontraksi otot secara terus-menerus karena terinfeksi oleh bakteri Clostridium tetani sehingga otot mengalami ketegangan. Selanjutnya ada polio, merupakan suatu kondisi mengecilnya otot karena serangan virus polio. Penyakit ini dapat dicegah dengan memberikan imunisasi polio pada bayi. Ada kram. Kram terjadi karena otot bekerja secara terus-menerus atau bekerja terlalu berat sehingga otot mengejang atau menyebabkan sakit. Selain itu, kram juga dapat terjadi karena cuaca dingin atau merupakan gejala ketidakseimbangan air dan ion di dalam tubuh. Ada juga terkilir, disebabkan oleh kerja otot antagonis yang menyebabkan gerakan menjadi kacau sehingga ujung tulang tidak kembali pada tempatnya. Kaku leher. Hal ini terjadi karena gerak yang menghentak atau secara tiba-tiba atau salah gerak sehingga otot leher meradang. Selanjutnya yang terakhir ada hernia abdominalis, terjadi karena sobeknya dinding otot perut sehingga usus turun ke bawah dan masuk ke dalam rongga perut. Baiklah sobat, kita masuk ke cara menjaga kesehatan sistem gerak ya. Pada pembahasan sebelumnya, kalian telah mengetahui kelainan atau gangguan pada sistem gerak manusia. Kelainan atau gangguan tersebut dapat disebabkan karena kurang terpeliharanya kesehatan tubuh kita, terutama organ-organ penyusun sistem gerak manusia. Apabila tubuh tidak dijaga dengan baik, tubuh akan rentan mengalami gangguan. Tentunya, tidak ada seorang pun yang ingin menderita gangguan atau kelainan tersebut, bukan? Untuk itu, mulai dari sedini mungkin, kita perlu menjaga dan memelihara sistem gerak yang kita miliki. Berikut ini beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem gerak. Antara lain, yang pertama, berolahraga secara teratur yang dilakukan secara terjadwal. Yang kedua, duduk dengan posisi yang baik dan benar, serta menghindari kebiasaan membungkuk. Yang ketiga, mengonsumsi makanan yang kaya akan kalsium seperti susu, seafood, keju, sayur-sayuran berwarna hijau, dan yogurt. Yang keempat, menghindari minuman yang dapat membuat kadar kalsium di dalam tulang berkurang, seperti minuman bersoda loh sobat. Nah, yang kelima, mengonsumsi air putih sesuai kebutuhan tubuh, yaitu tidak berlebihan maupun tidak kekurangan. Yang keenam, mengonsumsi makanan yang banyak mengandung provitamin D seperti susu dan minyak ikan. Selain itu, berjemur dengan sinar matahari pagi dapat mengaktifkan provitamin D menjadi vitamin D. Yang ketujuh, mengurangi kebiasaan membunyikan persendian jari, leher, dan punggung ketika merasa pegal. Nah, yang terakhir, melakukan gerakan peregangan ketika memulai atau menyudahi aktivitas yang menggunakan otot dalam waktu yang lama ya sobat. Baiklah, untuk materi KD 3.1, sistem gerak pada makhluk hidup telah berakhir. Semoga ilmu yang kita pelajari beberapa pekan terakhir dapat bermanfaat bagi kehidupan kita ya sobat. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi sobat di dalam melakukan pembelajaran pada KD ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.